Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Tumbal Masa Lalu karya Alin Ambarwati. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Di sebuah permukiman yang sangat jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tinggallah seorang janda muda. Ia bernama Melisa. Melisa hidup dengan dua anak dengan suami yang tak sama. Lelaki yang menjadi suaminya selalu ditimpa petaka, mendadak sakit dan kemungkinan tak lagi bernyawa. Penduduk sekitar selalu beranggapan suami-suami Melisa menjadi tumbal akan masa lalu Melisa yang tak biasa. Beberapa tahun yang lalu Melisa merupakan gadis remaja yang begitu cantik. Banyak lelaki yang tergila-gila dengan kecantikan Melisa, terlebih teman-temannya di bangku SMA. Namun Melisa tak pernah puas dengan apa yang diperolehnya. Ia selalu tak puas diri. Kecantikannya, ketenarannya dan segalanya tak membuat Melisa merasa beruntung. Pada suatu hari Melisa bermimpi tentang suatu kejadian yang begitu janggal. Di dalam mimpinya ia bertemu dengan sosok tak kasat mata. Sosok itu berbisik begitu lirih tepat di telinga Melisa. "Duk, kamu akan jadi wanita paling cantik, wanita yang sangat pintar, dan kamu akan dianggap wanita paling penting oleh semua orang. Tapi suamimu kelak akan menjadi tumbal. Jika kamu bersedia, datanglah ke sumur belakang sekolah dan temukan jawabannya di sana." Bisikan sosok tak kasat mata tersebut. Melisa pun terbangun dari tidurnya. Nafasnya naik turun tanpa arah. Keringat pun mengucur di seluruh tubuhnya. Bola matanya begitu memerah dan tangannya begitu gemetaran. Ia terus bertanya-tanya akan maksud dari bisikan itu. Apakah bisikan yang didengarnya merupakan petunjuk atau hanya bunga tidur belaka? Melisa tak begitu menghiraukan mimpinya semalam. Ia pun bergegas berangkat menuju sekolahnya. Sesampainya di sekolah, ia duduk melamun. Terbesit dalam pikirnya akan bisikan sosok tak kasat mata dalam tidurnya semalam. Tanpa pikir panjang, ia pun memberanikan diri pergi ke sumur tua yang berada tepat di belakang sekolah. Ia begitu berani datang seorang diri. Setibanya di sana, ia menemukan keris kecil yang menancap tepat di dekat bibir sumur. Melisa pun mengambilnya tanpa berpikir panjang. Ia kemudian lari menuju ruang kelasnya dan menyimpan keris di genggamannya ke dalam ransel miliknya. Tak ada hal aneh yang terjadi pada diri Melisa setelahnya. Semua berjalan seperti biasanya. Melisa tidak tahu bahwa itu merupakan awal malapetaka dalam kehidupannya. Hari pun berganti. Tepat di hari Jumat Kliwon, saat Melisa hendak masuk ke dalam kelas, tubuhnya tiba-tiba ambruk. Seluruh siswa kaget dan segera membawa Melisa ke UKS. Tak lama kemudian ia pun tersadar. Namun tatapan Melisa begitu kosong. Ia memandang satu persatu temannya yang sudah membawa ia ke UKS. Melisa melotot dan berteriak begitu kencang. "Siapa kalian?" teriak Melisa. Seluruh siswa ketakutan dengan teriakan Melisa. Kini ada makhluk asing yang masuk ke dalam jiwa Melisa. Terjadi kericuhan di sekolah sebab kejadian kerasukan menjadi kejadian yang tak biasa. Ini merupakan kali pertama ada kejadian kerasukan. Sejak saat itu kerasukan menjadi satu hal yang terus melekat dalam jiwa Melisa. Tiap kali ia melewati gerbang sekolah, maka tubuhnya akan ambruk seketika. Ia akan tersadar kembali saat dibawa ke sebuah ruangan dekat sumur tua. Kejadian itu berlangsung hingga berbulan-bulan. Hingga akhirnya orang tua Melisa memutuskan untuk tidak lagi menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut dan meminta Melisa untuk tetap tinggal di rumah. Melisa begitu murung. Ia merasa keanehan yang terjadi pada dirinya membuat ia tak lagi bisa bergerak bebas. Ia tak bisa lagi sekolah dan tak bisa melakukan hal yang ia sukai. Melisa pun melamun. Tanpa sadar ia teringat akan keris yang diperolehnya dari sumur tua di belakang sekolah. Diambilnya keris di dalam tas dan kemudian ia terus memandangi keris emas di genggamannya. Tanpa sadar Melisa pun tertidur. Melisa kembali memimpikan sosok tak kasat mata seperti waktu itu. Sosok itu semakin jelas. Wanita berparas cantik dengan kebaya yang melekat di tubuhnya. Tak tertinggal pula riasan dan sanggul di kepalanya. Nampak seperti seorang ratu dari tanah Jawa. Ia kembali berbisik lirih tepat di telinga Melisa. "Dek, jangan khawatir. Kamu
kamu sudah mendekapku, dan percayalah, hal menakjubkan akan datang kepadamu. Tapi ingat, aku membutuhkan tumbal masa depanmu. Bisik sosok itu begitu lirih. Melisa pun terbangun dari mimpinya. Ia kembali memikirkan ucapan sosok wanita yang mendatanginya itu. Melisa pun berpikir bahwa tidak ada salahnya mengikuti ucapan dalam mimpinya itu. Sepertinya jika aku mengikuti ucapannya, hidupku akan berubah. Tapi bagaimana dengan tumbal masa depan yang diucap oleh wanita itu? Itu artinya aku harus mengorbankan suami di masa depanku. Melisa merasa kebingungan. Di satu sisi ia merasa tergoda dengan ucapan wanita dalam mimpinya itu yang mengatakan bahwa hidup Melisa akan berubah. Namun di sisi lain ia harus mengorbankan suami di masa depannya. Namun siapa sangka Melisa merasa bahwa tumbal suami bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Ia berpikir bahwa usianya masih muda dan tidak perlu memikirkan suami di masa depannya yang ia sendiri pun tidak tahu. Melisa kemudian menggenggam erat keris miliknya. Ia pun menjadikan keris itu sebagai hiasan di kalung yang dipakainya. Semenjak itu banyak keajaiban yang datang menghampiri hidup Melisa. Sebab secara tidak langsung nyawa di dalam keris yang digenggamnya kini menyatu begitu erat dalam tubuh Melisa. Sosok Melisa masih menjadi gadis yang berparas ayu, meskipun kini banyak keanehan yang terjadi di dalam hidupnya. Melisa masih belum paham betul keajaiban apa yang akan menghampiri hidupnya. Perlahan demi perlahan ia mulai mengamati dirinya sendiri dari mulai wajah hingga ujung kakinya. Saat ia menatap dirinya di cermin, ia merasa bahwa dirinya begitu cantik dan menawan, tak seperti dirinya yang dahulu. Ia merasa bahwa dengan paras ayunya yang sekarang, ia mampu memikat siapapun tanpa terkecuali. Ia pun kemudian bersolek di depan cermin. Setelahnya ia bermaksud membuktikannya dengan memamerkannya di ruang ramai. Benar saja, semua mata tertuju pada kecantikan Melisa. Bahkan kecantikannya mampu memalingkan pandangan semua orang. Melisa merasa begitu senang. Dulu ia hanya dilirik oleh teman-temannya di sekolah. Sekarang semua orang bahkan tak berkedip ketika memandangnya. Melisa terus berpikir bahwa ini merupakan keajaiban dari ucapan sosok wanita di mimpinya dan juga atas bantuan keris ajaib yang melekat di lehernya. Keajaiban yang diperolehnya tak hanya paras cantik dan menawan, Melisa pun kini mampu meramal masa depan orang lain. Hal itu bermula ketika ada salah seorang teman Melisa bertanya tentang suatu hal kepadanya. Sebut saja ia bernama Rani. "Melisa, menurut kamu aku harus pergi naik pesawat atau kendaraan pribadi?" tanya Rani kepada Melisa melalui pesan singkat di handphone. "Kamu jangan pergi, besok akan ada banyak keajaiban tak terduga," jawab Melisa dengan nada yang begitu datar. Rani pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa telah terjadi kecelakaan pesawat dan banyak mobil tergelincir akibat cuaca yang begitu buruk. Rani pun percaya dengan ucapan Melisa. Sejak saat itu banyak sekali orang yang datang menemui Melisa untuk menanyakan keresahan-keresahan dalam hidup mereka. Nama Melisa pun banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Melisa begitu bangga terhadap dirinya. Tak hanya berparas ayu dan mampu menerawang masa depan, ia pun mendapat keajaiban mampu mengobati berbagai macam penyakit, dari mulai penyakit ringan hingga penyakit berat sekalipun. Lengkap sudah keajaiban demi keajaiban datang menghampiri hidup Melisa. Pundi-pundi rupiah pun datang silih berganti. Kini Melisa menjadi remaja yang paling berpengaruh di lingkungan tempat tinggalnya dan mampu menjadi remaja kaya raya dalam waktu yang relatif singkat. Melisa dianggap orang pintar oleh masyarakat sekitar. Melisa sadar bahwa keajaiban dalam hidupnya merupakan buah dari kesanggupannya menerima konsekuensi masa mendatang yang kelak akan diterimanya, yaitu tumbal suami. Mimpi misterius, keris dari bibir sumur, dan kejadian kerasukan yang Melisa alami seolah-olah menjadi runtutan kejadian yang tak terpisahkan dan saling terhubung satu dengan lainnya hingga saat ini. Melisa tak begitu menghiraukan konsekuensi yang akan diterimanya di tahun-tahun mendatang.
Saat ini ia hanya memikirkan keberuntungan yang diperolehnya dari sebuah pilihan yang ia ambil. Ia tak merasa takut ataupun was-was akan hal buruk yang kemungkinan akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, Melisa semakin tumbuh menjadi gadis tak biasa. Kebiasaannya pun berubah perlahan demi perlahan. Ia kerap kali menyantap bunga 7 rupa saat malam Jumat Kliwon. Ia pun menjadi gadis yang begitu sensitif akan hal-hal yang berbau mistis. Mimpi malamnya pun tak pernah tenang. Ia terus-menerus dibayangi ucapan sosok wanita yang sedari awal membisikkan perihal tumbal dan keajaiban. Hal-hal yang dialami oleh Melisa tak membuatnya gentar dan berhenti untuk memanfaatkan keajaiban dalam hidupnya. Bahkan ia semakin bangga terhadap kelebihan yang dimilikinya saat ini. Melisa merasa bahwa ia sudah memetik buah manis yang tak pernah diperoleh sebelumnya. Meskipun ia harus mengundurkan diri dari sekolahnya karena kerap kali kerasukan, namun hal tersebut tak membuatnya merasa menyesal. Hidupnya kini seakan-akan berada di atas awan karena banyak orang yang mencari dan terus memuji dirinya. Perlahan sikap sombong pun tumbuh dalam hati Melisa. Melisa tak pernah sedikit pun berpikir tentang petaka apa yang akan diperolehnya di kemudian hari akibat sikapnya saat ini. Melisa sama sekali tidak peduli. Pada suatu hari, ada seorang kakek tua menghampiri Melisa tepat di tempat biasa Melisa melayani semua keresahan banyak orang dan tempat di mana Melisa menyembuhkan berbagai penyakit banyak orang. Kakak itu datang dengan pakaian yang begitu lusuh, dengan langkahnya yang begitu lirih. Ia pun menghampiri Melisa. "Duk, Melisa," sapa sang kakek. "Bagaimana, Kek? Kakek mau saya ramal atau mau saya sembuhkan penyakit dalam tubuh kakek?" timpal Melisa. "Hati-hati, Duk. Sosok itu sudah mendekap ragamu," ucap kakek dengan nada yang begitu lirih. "Maksud kakek apa?" tanya Melisa. "Jika kamu tidak melepaskan ini semua hingga usiamu 20 tahun, maka semuanya akan menjadi tumbal," ucap kakek menjawab pertanyaan Melisa. "Maksud kakek melepaskan paras cantik saya, kepintaran saya, dan semua yang baru saja saya genggam ini? Apa kakek sudah gila?" ucap Melisa dengan nada suara yang semakin tinggi. "Sekarang, Duk, sebelum terlambat," perintah sang kakek. "Kakek jangan mengatur hidup saya ya. Kakek tidak tahu menahu tentang semuanya," ucap Melisa marah. Amarah Melisa tak lagi mampu ia bendung. Nada bicaranya semakin meledak-ledak. Sikapnya pun begitu kasar kepada sang kakek. Ia tak segan untuk mengusir sang kakek dari hadapannya. Ia mendorong tubuh kakek yang begitu rentah hingga tersungkur di atas tanah. "Jangan pernah ikut campur dalam hidup saya. Mau saya celaka atau keluarga saya nantinya jadi tumbal, saya tidak peduli. Pergi kamu, dasar tua bangka," ucap Melisa dengan wajah yang nampak begitu memerah. Sang kakek nampak begitu kecewa dengan perlakuan Melisa. Niat hati ingin memberikan peringatan, malah mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Sang kakek pun pergi dan kemudian menghilang dari hadapan Melisa. Melisa pun nampak kesal dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia tak menyangka amarahnya akan meledak kepada sang kakek. Melisa merasa sang kakek terlalu ikut campur akan kehidupannya. Peringatan tentang tumbal, penyesalan, dan lainnya membuat Melisa semakin muak. Ia pun memilih untuk tidak begitu memikirkan ucapan sang kakek dan kembali melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Menjadi orang pintar di kalangan masyarakat di usia muda dan menjadi remaja yang paling dicari oleh halayak ramai. Waktu begitu cepat berlalu. 3 tahun sudah Melisa menjadi sosok yang dianggap supranatural oleh banyak orang. Wanita dengan banyak kelebihan dan mampu memberikan pengaruh besar untuk banyak orang. Namun di tengah kelebihan yang Melisa miliki, ia merasa sangat bosan sebab ia merasa begitu berbeda dengan perempuan kebanyakan. Tepat di usia 20 tahun, Melisa bertekad untuk tidak lagi membantu meramal dan mengobati berbagai permasalahan yang dialami oleh orang lain.
Melisa ingin menjadi perempuan normal pada umumnya. Tak mudah untuk melepaskan semuanya begitu saja. Namun perlahan demi perlahan, Melisa pun menolak semua permintaan orang banyak. Meski demikian, keris yang diperolehnya 3 tahun lalu saat dia masih duduk di bangku SMA masih melekat begitu erat di leher Melisa. Itu bukti bahwa Melisa enggan menyingkirkan keris itu sedari dulu. Saat memutuskan untuk berhenti, Melisa mengalami kejadian-kejadian yang begitu aneh. Ia kerap kali berhalusinasi dan menjadi lebih sering kerasukan. Melisa pun menjadi lebih sering mengalami mimpi buruk. Tak jarang tangisan dan jeritan histeris menyelimuti tidur Melisa. Hari-hari yang Melisa lalui menjadi hari-hari yang begitu buruk. Melisa berpikir bahwa kejadian ini merupakan akibat dari keinginannya untuk lepas dari kebiasaan yang biasa dilakukannya. Sementara keris yang melekat dirinya tak mampu dilepasnya. Melisa pun berpikir begitu keras. Apa mungkin aku harus buang keris ini? Tanya Melisa dalam hati dengan memandang keris kecil di genggamannya. Jika menyingkirkan keris kecil itu menjadi satu-satunya jalan yang harus dilakukan untuk menyudahi keanehan yang dialaminya, maka Melisa pun akan membuang itu semua. Tanpa pikir panjang, Melisa pun menyingkirkan keris itu dengan cara membuangnya ke tempat yang begitu jauh dari tempat Melisa tinggal. Bagai nasi yang sudah terlanjur menjadi bubur, tindakan Melisa pun dianggap terlambat, sebab Melisa baru memutuskan untuk berhenti bercengkrama dengan keris itu setelah usianya 20 tahun. Namun Melisa tidak sadar dan tidak begitu peduli dengan kejadian mendatang yang akan dialaminya di kemudian hari. Tumbal suami, salah satu konsekuensi yang akan Melisa alami kelak ketika ia menikah. Lelaki yang kelak akan menjadi suami Melisa niscaya akan selalu mendapatkan petaka dan berujung kehilangan nyawa. Melisa tak percaya dengan adanya tumbal ataupun konsekuensi itu. Baginya tumbal suami merupakan satu hal yang tak masuk di akal. Melisa pun menganggap tumbal suami hanyalah omong kosong belaka. Kini Melisa tak ingin lagi berkutat dengan hal-hal mistis yang menghampiri hidupnya. Sebab ia sudah memperoleh banyak sekali hal yang membuatnya tak perlu lagi khawatir akan banyak hal. Kecantikan dan kekayaan hasil dari meramal sudah digenggamnya sekarang. Kini yang dipikirkannya ialah menikmati buah manis dari semua kejadian dalam hidup Melisa. Seperti wanita lain yang sebaya dengannya, Melisa pun kini mulai menjalani aktivitasnya seperti biasa. Hal mistis yang kerap kali dialami Melisa perlahan mulai menghilang seiring dengan lenyapnya keris yang tempo lalu Melisa singkirkan. Melisa pun mulai jarang kerasukan dan mulai jarang bermimpi buruk ketika malam hari. Kini Melisa berkencan dengan salah seorang lelaki yang ditemuinya lewat sosial media. Melisa berkenalan dan kemudian menjalin hubungan dengan lelaki itu. Setelah 2 tahun menjalin hubungan, Melisa dan sang lelaki pun memutuskan untuk menikah. Perasaan bahagia terpancar begitu jelas dari raut wajah Melisa. Setelah berbagai persiapan yang begitu melelahkan, kini Melisa dan sang pujaan hati resmi menjadi sepasang suami istri. Pernikahan mereka berjalan begitu mulus, penuh dengan rasa bahagia dan begitu menyenangkan. 1 bulan setelahnya Melisa pun hamil. Tentu kehamilannya ini menjadi kebahagiaan yang nyata bagi Melisa dan sang suami. Selang 6 bulan setelah pernikahannya, suami Melisa mendadak mengalami sakit yang cukup serius, kanker getah bening, penyakit mematikan yang tiba-tiba saja diderita oleh sang suami. Sebelum menikah, sang suami merupakan lelaki yang sangat sehat dan perkasa. Namun setelah pernikahannya yang belum genap 1 tahun, penyakit mematikan itu tiba-tiba saja menggerogoti tubuh suami Melisa. Melisa begitu terpukul dengan kejadian itu. Terlebih sekarang kini ia sedang mengandung buah hatinya dengan sang suami. Melisa mencoba tegar dan belajar menerima kenyataan pahit itu. Melisa pun merawat sang suami dengan penuh kasih. Hampir tiap minggu Melisa menemani sang suami untuk kemoterapi dan melakukan serangkaian pengobatan guna menyembuhkan kanker yang diderita sang suami.
Semakin hari kondisi sang suami semakin memburuk. Di sisi lain perut Melisa pun semakin membesar. Melisa semakin kebingungan atas takdir hidup yang ia jalani saat ini. Tabungan yang dimilikinya dulu pun semakin hari semakin menipis. Pengobatan kanker memakan biaya yang sangat besar. Begitupun dengan biaya kehamilan. Melisa hampir putus asa, namun ia tak punya pilihan lain selain menjalani kehidupannya dengan baik. 3 bulan pun berlalu begitu cepat. Hari yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Melisa mulai mengalami kontraksi hebat. Ia pun bergegas untuk pergi ke rumah sakit, didampingi oleh sang suami yang saat itu masih mampu untuk berjalan, meskipun sedang mengalami sakit yang begitu parah. Buah hati Melisa pun lahir, putri kecil yang kemudian diberi nama Putri. Selang 1 minggu setelah kelahiran buah hatinya, kondisi suami Melisa semakin menurun. Sang suami kerap kali pingsan dan mengeluhkan sakit yang tak tertahankan. Obat yang selama ini menopang kehidupan sang suami pun lambat laun tak memberikan pengaruh besar untuk kesembuhannya. Tepat di hari Sabtu, saat usia buah hati Melisa menginjak 10 hari, suami Melisa koma dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Sang suami harus dirawat di ruang ICU. Kondisinya semakin hari semakin menurun, hingga akhirnya nyawa sang suami yang bernama Satrio itu pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tangis Melisa seketika saja pecah. Ia seakan-akan tak percaya jika suaminya harus meninggal setelah kelahiran putri kecilnya, dan bahkan ketika usia pernikahan mereka belum genap 1 tahun. Melisa berpikir bahwa apa yang dialaminya sangatlah tidak wajar, sebab lelaki yang dinikahinya bukanlah lelaki yang sebelumnya memiliki penyakit serius. Namun mengapa setelah ia menikah dengannya, sang suami mendadak mengidap penyakit mematikan dan meninggal begitu saja? Melisa begitu terpuruk. Saat sang suami dimakamkan, Melisa pun tak sanggup untuk menyaksikannya. Melisa pingsan dan tak sadarkan diri. Semua orang yang melihat Melisa pingsan sigap menolongnya. Saat Melisa pingsan, ia seakan-akan mendapatkan mimpi yang sangat buruk. Mimpi lama yang kemudian terjadi lagi saat ini. Kini saatnya aku mengambil tumbal atas masa lalumu, Melisa. Suara lirih yang hinggap di telinga Melisa di alam bawah sadarnya. Melisa terkaget dan kemudian tersadar. Melisa semakin histeris. Melisa teringat akan kejadian-kejadian yang dialaminya di masa lalu. Kejadian saat pertama kali ia bermimpi hal aneh. Kejadian saat ia kemudian menemukan keris di mulut sumur tepat di belakang sekolah tempat ia belajar dulu. Dan kejadian saat keris itu melekat dengan erat dalam tubuhnya, yang kemudian mengubahnya menjadi wanita pintar dengan kemampuan supranaturalnya. Dan kejadian saat kemudian ia melepaskan semua keris dan lainnya dari diri Melisa tepat setelah usianya melewati angka 20. Apa tumbal masa lalu itu nyata adanya? Tanya Melisa kepada dirinya sendiri. Melisa seakan tak percaya dengan apa yang dialaminya. Melisa begitu terpuruk, pikirannya kacau. Seketika saja Melisa kerasukan makhluk halus dan menjerit kesakitan dan kemudian kembali tak sadarkan diri. Selang beberapa waktu setelah kematian suami tercintanya, Melisa mencoba bangkit dan memilih berdamai dengan keadaan. Kini ia hanya hidup berdua dengan putri kecilnya. Meskipun kalut tak mampu ia tutupi, namun ia selalu berusaha tegar. Melisa berpikir bahwa kematian suaminya tak ada kaitannya dengan masa lalu Melisa. Melisa berpikir bahwa semua yang berkaitan dengan hal-hal mistis sudah ia buang sejauh mungkin. Bahkan ia pun sudah sangat jarang kerasukan ataupun mengalami hal-hal aneh lainnya. Jadi ia berpikir bahwa tak akan mungkin suaminya menjadi tumbal masa lalu atas semua yang ia lewati dulu. Tumbal masa lalu merenggut orang terkasih di masa kini sebagai konsekuensi atas keajaiban yang secara tidak sengaja dipilih oleh orang yang memilihnya. Keris berpenghuni yang singgah di bibir sumur tepat
tepat di halaman belakang sekolah bukanlah keris biasa. Roh jahat melekat dengan begitu erat di dalamnya. Namun roh itu tak serta-merta langsung meminta tumbal saat itu juga, melainkan menunggu waktu yang tepat untuk menjadikan orang yang semestinya layak untuk dijadikan tumbal. Tumbal pasangan hidup di masa depan merupakan keniscayaan. Roh halus yang menyerupai perempuan cantik yang datang perlahan ke dalam mimpi orang yang dibidiknya, memberikan sebuah petunjuk akan keajaiban yang mampu menghadirkan kebahagiaan semu, dan kemudian berujung hal buruk di masa mendatang. Roh jahat yang kemudian merasuk ke dalam tubuh seseorang yang menggenggamnya tanpa mau untuk melepaskan. Jika sampai usia 20 tahun keris itu tidak kunjung dikembalikan ke tempat yang semestinya, maka tumbal pun tak mungkin bisa terelakkan. Hal itulah yang dialami oleh Melisa. Namun Melisa tak kunjung mengerti, meskipun peringatan demi peringatan sudah datang kepadanya silih berganti, bahkan melalui kakek tua yang menghampirinya beberapa tahun lalu. Tanpa sadar, Melisa menyingkirkan cahaya yang bisa menyelamatkannya. Sampai detik ini Melisa juga tidak sadar bahwa kematian sang suami merupakan kematian yang sangat tidak wajar. Namun Melisa tak mampu berbuat apapun. Semua terjadi begitu cepat, bahkan tanpa permisi sekalipun. Perlahan demi perlahan Melisa mencoba melupakan sosok sang suami yang ia cintai. Ia pun memilih untuk fokus pada kehidupan anaknya yang ia beri nama Putri. Melisa bekerja serabutan. Kekayaannya sudah habis untuk berobat sang suami saat sakit dulu. Kehidupan memang layaknya roda, terkadang di atas, terkadang pula di bawah. Melisa mulai menjadi gadis yang begitu kaya. Hampir setiap hari pundi-pundi rupiah datang silih berganti tanpa harus dicari. Melisa muda memiliki kecerdasan supranatural yang begitu kuat, mampu menerawang masa depan dan mengobati berbagai macam penyakit. Hal tersebut tentu merupakan peran dari keris berpenghuni yang ia temui di bibir sumur ketika SMA dulu. Semenjak ia membuangnya, ia kembali menjadi gadis biasa. 1 tahun berlalu, Melisa mampu melewati semua kesedihannya dengan begitu baik. Kini putri semata wayangnya pun sudah menginjak usia 1 tahun lebih 1 bulan. Putri kecilnya tumbuh dengan sehat dan begitu periang. Melisa perlahan membuka lembaran baru dan membuka hatinya kembali jika suatu waktu ada sosok lelaki yang mau mencoba mendekati dirinya. Meski sudah menjadi seorang janda, namun parasnya masih sangat cantik. Bahkan tubuhnya pun tak nampak seperti seorang janda dengan anak 1. Tak heran jika banyak pemuda yang mendekat padanya. Suatu ketika saat Melisa sedang bekerja, ada sosok lelaki tampan yang mendekat padanya. Ia bernama Adi. Adi merupakan supir yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di ibu kota. Melisa yang saat itu sedang tidak dekat dengan siapa-siapa pun merasa tertarik dengan sosok Adi. Parasnya yang tampan dan pekerjaan yang begitu mapan membuat Melisa tak mampu berpaling. Adi merupakan lelaki yang baik dan begitu tulus. Ia mengetahui bahwa Melisa merupakan seorang janda dengan anak 1. Namun Adi tidak merasa berat hati meskipun Adi masih perjaka saat itu. Adi pun memberanikan diri untuk mengajak Melisa berkencan. Melisa pun dengan segera mengiyakan ajakan Adi. Melisa sangat bahagia. Sudah lama ia tak merasakan kehangatan dicintai oleh seorang lelaki setelah kepergian sang suami 1 tahun lalu. Tak butuh waktu yang lama, Adi pun mengajak Melisa untuk menjalin hubungan yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Melisa pun ragu akan ajakan Adi, sebab ia sangat takut jika nantinya ia akan ditinggal mati untuk kedua kalinya oleh pasangan hidupnya. Namun di sisi lain Melisa pun membutuhkan penopang hidup bagi dirinya dan putri kecilnya. Sebagai langkah antisipasi, Melisa pun menanyakan beberapa hal kepada Adi, terutama berkenaan dengan kesehatan Adi. Sebelum nantinya kita mengarah ke jenjang yang lebih serius, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu memiliki riwayat penyakit? Tanya Melisa memastikan. Saya adalah lelaki terkuat dan paling sehat di keluarga. Saya bahkan tidak pernah sekalipun dirawat di rumah sakit, sebab saya selalu menjaga kesehatan saya dengan begitu baik. Memangnya kenapa? Ucap Adi. Saya hanya takut ditinggal mati untuk kedua kalinya, ucap Melisa menjawab pertanyaan Adi. Kamu jangan khawatir, saya pasti akan mendampingimu selamanya sampai kita menua nantinya.
jawab Adi. Melisa pun merasa sangat lega dengan jawaban Adi. Kini Melisa pun tak ragu untuk mengiyakan ajakan Adi untuk menikahi dirinya. Hari bahagia yang ditunggu oleh Melisa dan Adi pun kini tiba. Mereka melangsungkan pernikahan secara sederhana di kediaman Melisa. Tak banyak tamu yang mereka undang, hanya keluarga terdekat dan sahabat dekat saja. Melisa berharap ini menjadi pernikahan terakhirnya. Ia tak ingin kehilangan untuk kedua kalinya. Melisa pun sangat hati-hati dalam merawat Adi setelah Adi resmi menjadi suami. Melisa tak membiarkan Adi melakukan kegiatan-kegiatan berat yang dapat menurunkan kesehatan Adi. Semua hal dilakukan Melisa untuk menjaga Adi tetap berada di sisinya. Melisa tak ingin mengingat-ingat kembali masa lalunya yang sudah terlewat. Namun Melisa tak sadar bahwa roh jahat yang dulu bersemayam di dalam jiwanya akan terus meminta tumbal. Itu artinya mau seberapa banyak Melisa menikah, suami yang akan mendampinginya akan terus menemui ajalnya segera. Bagaikan reka adegan, kehidupan Melisa setelah menikah tak jauh berbeda dengan pernikahannya yang pertama. Sebulan setelahnya Melisa mengandung dan beberapa bulan kemudian sang suami yaitu Adi jatuh sakit. Sakit yang dideritanya pun tak jauh berbeda dengan suami pertama Melisa, yaitu terserang penyakit kanker. Melisa kalang kabut. Kejadian yang sama hampir terulang untuk kedua kalinya. Melisa sangat takut jika sang suami segera menjumpai ajalnya, sebab itu menandakan bahwa ia akan kembali menjanda setelah kelahiran anak keduanya. Melisa bingung harus berbuat apa. Melisa pun mencoba memutar otak. Ia pun menemui solusi untuk pergi ke salah seorang dukun di desanya untuk meminta pertolongan. Melisa bergegas untuk mendatangi dukun tersebut dengan membawa beberapa uang untuk ia serahkan kepada sang dukun sebagai upeti. Sesampainya di tempat dukun yang dituju, Melisa pun langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya ketika dulu dan saat sekarang. Melisa menceritakan semua detail kisahnya. Kisah yang bermula dari mimpi buruknya malam itu, kemudian kisah tentang keris yang ditemuinya, dan kisah tentang dirinya yang menjadi orang pintar dalam hal supranatural. Sang dukun pun mencoba menerawang kejadian apa yang dialami oleh Melisa. Setelah membaca lekuk wajah Melisa, sang dukun pun kaget bukan kepalang. Raut wajah sang dukun nampak mengkhawatirkan. Ia pun kemudian menceritakan terawangannya tersebut kepada Melisa. "Duk, semua sudah terlambat," ucap sang dukun. "Maksud Mbah apa?" tanya Melisa. "Kamu sudah terikat janji dengan roh jahat yang sempat bersemayam dalam tubuhmu," kata sang dukun. "Tapi saya tidak pernah mengucap janji apapun, Mbah," jawab Melisa. "Secara tidak langsung saat kamu menikmati semua pemberiannya, kamu sudah terikat padanya, Dok," ujar sang dukun. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Melisa. "Sudah tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan, Dok. Semua sudah terlambat. Semua lelaki yang akan kamu nikahi akan selalu menemui kematian, sebab mereka menjadi tumbal akan masa lalumu, Dok," ucap sang dukun. Melisa merasa sangat terpukul dengan ucapan sang dukun. Melisa pun memutuskan untuk pulang dari rumah sang dukun, sebab ia tak mendapatkan solusi dari kejadian yang dialaminya. Setibanya di rumah, ia mendapati suaminya tergeletak di lantai. Melisa pun membawa sang suami ke rumah sakit, namun semua sudah terlambat. Sang suami sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Untuk kedua kalinya, Melisa ditinggal sang suami dengan cara yang tak masuk di akal. Waktu meninggalnya pun tak jauh berbeda dengan suami pertamanya, yaitu setelah kelahiran anaknya dengan sakit yang sebelumnya tak pernah diidap. Melisa menangis sejadi-jadinya di pusara sang suami. Meskipun sudah melakukan antisipasi, namun ajal tetap saja datang. Tumbal masa lalu seakan menghantui Melisa. Kini Melisa merasa sangat menyesal tak pernah mengindahkan sebuah peringatan. Melisa tak menyangka jika konsekuensi yang didapatnya begitu besar. Kehilangan berkali-kali menjadi satu hal yang begitu menyakitkan. Melisa tak ingin hidup sendirian, namun semua pasangan hidupnya untuk kedua kalinya meninggal begitu cepat dan mendadak. Meninggal karena sakit yang sebelumnya tak pernah sekalipun diderita mereka. Melisa tak mampu berpikir secara jernih. Ia kembali terpuruk akan kehilangan yang tak mungkin bisa terelakkan dalam hidupnya.
Melisa akan terus kehilangan sang suami meskipun ia menikah 1000 kali sekalipun. Melisa merasa gagal menjadi manusia. Tanpa sengaja ia sudah menjadikan orang-orang terkasihnya sebagai tumbal di masa lalunya. Tumbal dari roh jahat yang melekat di jiwanya saat Melisa remaja. Melisa sangat menyesal, namun semua sudah terjadi dan tak ada jalan untuk merubah takdir kelam yang sudah dipilihnya di masa lalu tanpa disengaja. Sosok Melisa pun kini menjadi buah bibir dari masyarakat tempatnya tinggal. Semua orang mengetahui kejanggalan yang dialami Melisa, terlebih tentang kematian suami-suami Melisa secara mendadak dan dalam waktu yang relatif singkat. Masyarakat awalnya berpikir bahwa suami-suami Melisa memang meninggal karena penyakit mematikan. Namun karena hal tersebut terjadi secara berulang, masyarakat pun curiga dan mulai berasumsi buruk tentang Melisa. "Para warga, kalian tahu kan kisah si Melisa dan suami-suaminya itu?" ucap salah seorang warga. "Tahu, suami Melisa kan selalu meninggal sebelum pernikahan mereka genap 1 tahun. Sepertinya ada hal yang tidak masuk akal," jawab warga lain. "Kalian ingat tidak masa lalu Melisa yang dulu jadi dukun itu loh, orang pintar. Melisa kan tiba-tiba saja jadi orang pintar. Dia bisa menerawang masa depan seseorang dan bahkan dia bisa menyembuhkan orang sakit. Kalian ingat tidak kejadian itu? Kira-kira beberapa tahun lalu," ucap salah seorang warga. "Saya ingat, dulu Melisa bahkan menjadi remaja kaya raya di desa kita ini. Sampai suatu ketika Melisa memutuskan untuk berhenti dan kemudian menikah dengan suami pertamanya," jawab warga yang lain. "Jangan-jangan kematian suami-suami Melisa ada kaitannya dengan masa lalunya? Jangan-jangan suami-suaminya itu dijadikan tumbal atas apa yang diperoleh Melisa di masa lalu?" "Betul juga. Duh, jadi ngeri saya. Jangan-jangan nanti bukan cuma suami-suaminya, tapi menyerempet ke kita semua. Duh, bagaimana ini ya?" tanya warga yang lain. Para warga merasa takut atas kejadian-kejadian ini. Mereka pun berunding untuk mencari jalan keluar yang terbaik agar masyarakat di desa tidak turut serta menjadi tumbal akan masa lalu Melisa yang tidak biasa. Sebab sudah ada 2 korban yang menjadi tumbal Melisa, yaitu suami-suami Melisa itu sendiri. Di sisi lain, Melisa merasa pandangan orang-orang sudah mulai berbeda terhadapnya. Melisa merasa takut jika semua orang mengetahui apa yang terjadi di dalam hidupnya. Sebab warga di lingkungan sekitarnya merupakan warga yang sangat mudah berpikiran buruk dan mudah mengambil putusan secara sepihak. Melisa khawatir hal buruk akan kembali dialaminya. Bukan hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, Melisa pun mengkhawatirkan keselamatan kedua anaknya yang masih belia. Ketakutan Melisa pun terbukti. Tak lama setelah para warga mengetahui desas-desus tentang Melisa, mereka pun memutuskan untuk tidak lagi menerima Melisa untuk tinggal di desa tersebut. Mereka menginginkan Melisa untuk angkat kaki saat itu juga. Para warga mendatangi kediaman Melisa dan berteriak tanpa jeda untuk mengusir Melisa dan kedua anaknya. Tangisan dari kedua anaknya Melisa pun pecah. Mereka sangat ketakutan dengan kedatangan para warga yang ingin mengusir mereka. Melisa mencoba menenangkan kedua anaknya, meskipun dirinya sendiri pun merasa sangat ketakutan. Melisa mencoba menjelaskan hal-hal yang bisa membuat para warga berhenti menghakiminya. Namun nyatanya, para warga tidak menerima penjelasan apapun yang keluar dari mulut Melisa. Melisa pun tidak memiliki pilihan lain selain pergi dari desa tempatnya tinggal dan bertumbuh. Dengan perasaan takut, ia membawa kedua anaknya pergi. Langkah kaki Melisa begitu gemetaran, wajah cantiknya begitu sedih. Ia tak menyangka hal ini akan terjadi di dalam hidupnya. Seperti tidak memiliki ujung, masalah hidup Melisa terus-menerus bergulir, menghampiri dirinya. Melisa mulai patah arang. Ia mulai memandangi kedua anaknya yang masih belia. Ia berpikir bahwa ia tak mampu lagi untuk mengurus kedua anaknya. Pikirnya lebih baik kedua anaknya tidak ada di dunia ini agar mereka tidak mendengar kejadian buruk yang dialami oleh ibunya.
Melisa pun tidak mampu lagi berpikir secara jernih. Ia berpikir bahwa hidupnya sudah sangat kacau, kehilangan suami-suami tercintanya, kehilangan harta, kehilangan tempat untuk tinggal, dan kehilangan semua hal baik di dalam hidupnya. Melisa berpikir untuk mengakhiri hidupnya agar ia tak lagi menderita. Melisa pun memikirkan berbagai cara untuk mengakhiri hidupnya, namun semua usahanya sia-sia. Ia tak kunjung kehilangan nyawa meskipun sudah beberapa kali mencobanya. Ia pun teringat bahwa sumber petakannya bermula dari sumur tua yang berada tepat di belakang halaman sekolahnya dulu. Tanpa pikir panjang, ia pun kemudian mendatangi sumur tua itu. Melisa melampiaskan amarahnya. Melisa tetap membawa kedua anaknya ke sumur itu. Melisa memandangi bibir sumur dengan begitu lama. Tatapannya begitu kosong, namun sangat tajam. Perlahan-lahan ada sosok roh jahat yang menariknya masuk ke dalam sumur. Melisa menjerit panjang. Tangisan kedua anaknya pun ikut pecah bebarengan dengan masuknya tubuh Melisa dan kedua anaknya ke dalam sumur. Dan pada akhirnya roh jahat itu menelan tubuh Melisa dan kedua anaknya tanpa permisi. Kini Melisa dan kedua anaknya hilang dan tak lagi nampak di permukaan. Tumbal roh jahat itu benar-benar nyata adanya. Melisa pun turut menjadi tumbal akan masa lalunya. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.